Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Baharudin, salah satu pengurus Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Posisi saya sebagai sekretaris. Mohon maaf sebelumnya karena ketua Panti Asuhan pada kesempatan hari ini tidak bisa hadir. Nah, hari ini Panti Asuhan Wisma Karya Bakti menangani atau menampung sekitar 85 anak, 10 perempuan dan 75 laki-laki. Itu saja. Panti Asuhan Wisma Karya Bakti berdiri sejak 1983 sebetulnya. Jumlah pengasuh inti itu ada 5 orang. Kemudian volunteernya ada 15 yang tetap, yang istilahnya siap ready, siap dipanggil kapan aja ke panti, mereka siap. Adapun volunteer yang datang dan pergi, nah itu adalah kira-kira 20 atau sampai 30 orang. Kenapa ada volunteer? Karena memang dia adalah orang yang siap bantu ke Panti Asuhan Wisma Karya Bakti. Nah, volunteer ini disebutannya namanya karyawan Tuhan. Jadi volunteer karyawan Tuhan. Kenapa karyawan Tuhan? Karena memang kita ini pekerja dan pelayan Tuhan. Suka duka, saya pikir segala sesuatunya suka. Karena kita tadi sudah karyawan Tuhan, kita bekerja dan melayani Tuhan. Jadi pada prinsipnya tatkala kami melayani, membina, mendidik anak-anak, bukan sedang membina mereka, kita sedang bekerja kepada Tuhan. Karena memang Tuhan telah memberikan segala fasilitas buat kita. Insya Allah dukanya saya pikir bisa dihapus dengan nikmat yang Allah berikan dan Tuhan berikan kepada kita. Karena memang duka sebetulnya persepsi paradigma orang aja sih. Tinggal kita saja bagaimana menerima kemudian memanage duka itu sehingga duka itu menjadi suka kayak gitu. Kegiatan harian atau ada kegiatan harian, kegiatan mingguan, bulanan dan tahunan. Nah, kalau kegiatan harian kita memberikan bekal kepada mereka itu pelajaran-pelajaran tambahan di sekolah. Pelajarannya apa? Kegiatan harian. Misalnya ada kursus bahasa Inggris, ada kursus musik, kemudian tahfiz juga, kemudian ilmu-ilmu agama itu harian dan mingguan. Kemudian bulanannya adalah kita mencoba ke anak-anak yang sudah besar itu datang ke musola atau ke tempat belajar. Kemudian mereka belajar, kasih pembelajaran kepada anak-anak kecil. Kemudian mereka latihan speaking ya. Dia belajar untuk berbicara. Kemudian itu kita agendakan 2 minggu sampai 1 bulan sekali. Adapun tiap agenda tahunan, kita ini punya agenda tahunan yang namanya ngasih atau ngabuburit sambil donasi. Nah, ini udah yang ke-5 tahun ini, 1440 Hijriah ini adalah tahun ke-5 atau ngabuburit sambil donasi yang ke-5. Ini biasa kita undang siapa saja yang mau ikut berpartisipasi dalam ngabuburit sambil donasi. Keistimewaan ngabuburit sambil donasi ini adalah kita berikan hasil pendapatan kita, Panti Asuhan Wisma Karya Bakti bersama anak-anak dan volunteer, kita berikan juga kepada yatim piatu dan duafa serta janda yang ada di luar panti. Jadi bukan kita yang terima, tapi kita bulan puasa khususnya kita memberikan kepada yang lebih, dan sebetulnya sama membutuhkan kepada kita, dan kami dengan anak-anak volunteer memberikan hasil dan pendapatan kita kepada yang membutuhkan, yaitu yatim piatu, duafa, kemudian janda atau lansia, dan mereka membutuhkan. Kegiatan agenda kita tahunan biasanya bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini itu kita sudah 5 kali ngadainnya, makanya ngasih ngabuburit sambil donasi ya gitu. Anak-anak di sini ada yang penduduk sekitar Depok dan sekitarnya, ada yang dari Palembang, kemudian ada yang dari Bandung, Garut, kemudian Jawa Timur, kemudian ada yang dari luar pulau juga ada, Bima ada. Sebetulnya siapapun yang datang ke sini, kebetulan memang dia yatim piatu duafa yang perlu bantuan, ya kita bantu. Karena memang amanat undang-undang dasar negara kita saja kan siapapun berhak. Yang namanya warga negara itu siap kita lakukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu salah amanat undang-undang. Begitupun dalam agama kami, ajaran Islam, ya harus lebih peduli lagi terhadap mereka. Panti Asuhan Wisma Karya Bakti ini berada di Desa Curug, Jalan Kelurahan Curug, gitu kan, Gagaluh, nomor 1 RT 2 RW 2. Nah, bagaimana cara berdonasi di sini? Gampang. Jadi moto kami itu berbagi tidak harus menunggu kaya. Jadi siapapun bisa. Mau dengan senyum saja ke sini itu sudah berdonasi. Kemudian like, share produk-produk kami, kayak misal YouTube, Instagram, itu sudah berdonasi kepada kami. Banyak, salah satunya misalnya kita punya beberapa single album anak-anak panti, gitu kan, bisa dengan iTunes-nya, kemudian bisa beli di iTunes, kemudian di tempat-tempat yang lainnya.
itu bisa salah satu berdonasi. Kemudian bagaimana? Mau datang ke sini boleh, mau lihat Facebooknya atau alamat webnya boleh. Berapa nominal yang harus diserahkan? Saya katakan tadi, berbagi tidak harus menunggu kaya. Jadi kalau kita harus menunggu kaya, kapan kita bisa berbagi gitu kan? Kalau kita mau berbagi, justru dengan berbagi inilah yang nantinya akan membuat kita menjadi kaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.